Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Luar biasa begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua tidak bisa untuk menghitung daripada nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, yakni dengan cara bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Zarrah adalah sebagian daripada yang terkecil dari sesuatu yang di dalam ilmu fisika disebut sebagai atom. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tak satu pun perbuatan manusia meski sekecil atom lepas dari perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik betapapun kecilnya pasti akan mendapat balasan. Demikian juga perbuatan jelek pasti akan mendapat balasan juga. Balasan bisa diterima di dunia ini dan bisa juga di akhirat kelak. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada balasan yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari pergaulan sesama manusia. Dalam pergaulan itu, disadari atau tidak, kita sering melakukan sesuatu yang buruk, seperti bicara yang ceplas-ceplos, tak terkendali dan menyakiti hati orang lain. Kita harus belajar bagaimana mengendalikan ucapan-ucapan yang tidak baik dan menyakiti orang lain. Kita harus bicara yang baik, karena segala sesuatu yang baik merupakan sedekah, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, oleh karena perkataan yang baik termasuk sedekah, maka perkataan itu pasti akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, orang-orang yang emosional atau yang pemarah harus belajar mengendalikan lisannya agar tidak bicara seenaknya yang dapat merusak hubungan antar personal.
Orang-orang seperti ini biasanya memiliki konflik dengan orang lain. Di dalam keluarga mereka berkonflik dengan anggota keluarga lainnya, seperti dengan istri atau suaminya, dengan anak atau orang tuanya, dan dengan kakak atau adiknya. Di lingkungan tetangga mereka juga sering menjadi masalah. Di tempat bekerja mereka juga sering cekcok dengan teman-teman sendiri. Di tempat-tempat ibadah mereka juga sering membuat ketidaknyamanan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, silaturahim bisa terganggu disebabkan oleh perkataan-perkataan yang menyakitkan dari orang-orang yang emosional. Orang-orang yang sering kita sakiti, baik dengan sikap maupun ucapan yang emosional, pasti mengalami kesulitan untuk bersaksi bahwa kita adalah orang baik. Padahal kita membutuhkan kesaksian seperti itu ketika kita telah meninggal dunia. Misalnya pada saat dibacakan mahasinul mayyit kita dalam ucapan tazkiyah atau layatan, biasanya kiai atau ustadz menanyakan kepada pelayat, apakah si mayit ini termasuk orang yang baik? Bagaimana mungkin mereka yang sering kita sakiti akan bersaksi tanpa hambatan bahwa kita orang baik, kalau setiap hari di masa hidup kita sering melukai hati mereka? Kalau toh mereka menjawab bahwa kita orang baik, mungkin mereka mengatakan hal itu pada lisan saja, karena etika memang menuntut demikian. Padahal di dalam hati mungkin mereka mengatakan yang sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik ia diam. Jadi bicara yang baik itu sangat perlu dan kita harus biasakan. Jika tidak, sebaiknya kita memilih untuk diam. Mengapa demikian? Sebab setiap amal baik sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang baik tidak saja mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga secara sosial menciptakan suasana kondusif yang memungkinkan masyarakat untuk hidup bersama dengan damai dan tentram. Orang-orang tua kita sering berpesan, podo-podo sing ngomong, mbok ngomono sing apik. Artinya sama-sama mengeluarkan energi, yakni berbicara, bicaralah yang baik. Maka haruslah kita hindari ucapan-ucapan kotor seperti misuh-misuh, ucapan-ucapan kasar seperti menghujat atau menghardik, sebab kesemuanya itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Ucapan-ucapan seperti itu pasti akan dicatat malaikat dan kita harus mempertanggungjawabkannya kelak nanti. Pasti akan ada balasan, yakni siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang di awal telah disampaikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan keburukan sebesar dzarrah atau sekecil apapun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka hendaknya hidup yang sangat singkat ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk hidup abadi di akhirat nanti. Barang siapa yang bekal akhiratnya sangat banyak, pasti akan hidup bahagia di surga bersama orang-orang yang saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bekal akhiratnya sedikit atau kurang, bahkan hanya sedikit sekali, pasti akan sengsara di akhirat nanti. Mereka akan menjadi gelandangan yang mondar-mandir ke sana kemari meminta pertolongan. Maka sisa hidup ini marilah kita isi dengan amal-amal soleh sekecil apapun. Kesolehan itu agar kita selamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, mudah-mudahan mengandung nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله النبي المعتبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر